Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Aman. Baik, di video kali ini saya akan lanjutkan lagi, saya belajar competitive programming. Masih dengan platform yang sama, ini LeetCode dengan study plan LeetCode 75. Oke, di sini saya akan masuk ke subtopik yang baru, yakni Q. Oke, bagi yang belum tahu, Q itu adalah sebuah data structure yang menerapkan prinsip first in, first out. Oke, terbalik dengan stack. Jika stack dia itu first in, last out. Jika queue dia first in, first out. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke problem pertama yang berjudul Number of Recent Call. Difficultiesnya easy. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Baik, tadi di sini saat saya membaca soal ini pertama kali, saya sungguh bingung ya, maksudnya itu apa sih dari test case dan juga soal ini. Namun bila saya baca-baca lagi ternyata sebenarnya cukup simpel apa yang dimaksud dari soal ini. Baik, saya langsung saja baca soalnya. Di sini kita diberikan fungsi recent counter, which count number of recent requests in certain time it frame. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan fungsi recent counter ini. Kita cukup lihat fungsi integer ping ini ya, fungsi in ping. Dan alasan saya tidak menggunakan recent counter ini karena saya akan menggunakan data structure Q. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa sih data structure Q digunakan di masalah ini. Oke, jadi kita baca yang dari sini saja. Fungsi ping menambahkan request at the time atau request menambahkan request di waktu t atau parameternya, di mana t ini mewakilkan time in millisecond ya, atau millisecond seperti itu, mewakilkan millisecond. Nah, kita disuruh mengembalikan nilai request yang bukan mengembalikan, kita suruh memilih nilai request yang telah terjadi sebelum 3000 millisecond yang termasuk dengan request yang terbaru. Nah, specifically kita disuruh mengembalikan banyaknya request yang terjadi di range T kurang 3000 millisecond dan juga T itu sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ini digaranti atau sudah pasti setiap pemanggilan ke ping akan value-nya menambah dari call yang sebelumnya ya. Misalkan di sini langsung saja ke test case-nya. Dan ini juga sebagai alasan kenapa sih kita menggunakan Q ini ya, data structure Q. Sini misalkan di input 1. Nah, ini tidak perlu kita lihat ya. Kita lihat di yang kedua ini saja. Nah, oke, yang pertama itu dia memanggil, ini maksudnya memanggil fungsi ping ini ya. Misalkan tidak ada manggil, jadi null. Kemudian pertama itu dia memanggil 1. Kita lihat bisa membesar nih semua ya. Kemudian dia memanggil 2, memanggil 3, maksud saya memanggil 100, memanggil 3001, kemudian memanggil 3002. Oke, kita langsung saja ke gimana sih dia bisa outputnya seperti ini. Kita langsung saja ke explanation-nya. Nah, misalkan di sini dia ping 1, maka kita akan masukkan ping 1 ini ke request atau queue-nya di sini ya. Nanti saya akan namakan ini queue-nya sebagai request. Dan range dari kita akan mengambil apa sih ping yang terjadi di range 1 min 3000 millisecond. Nah, ini satu ya. Dan juga di antara ini 2009 min 2099 dan juga 1 itu sendiri atau T itu sendiri. Nah, di sini karena requestnya cuma ada 1, maka returnnya 1. Nah, kemudian di yang ini juga sama. Jadinya dia dari 100 ini kurang 3000 jadi segini. Kemudian dan juga 100 T itu sendiri atau ini. Nah, kemudian di sini returnnya itu 2 karena request yang sebelumnya itu 1 dan juga 100 yang sekarang ya. Kita akan ambil berapa sih jumlah request yang ada di antara ini dan juga ini. Just kedua ini masuk kan jadinya kan.
Oke, jadinya kita return 2. Selanjutnya langsung saja ke test case yang terakhir. Nah, misalkan di sini pingnya itu 3002. Jadi kita akan mencari request yang ada di antara 3002 kurang 3000 atau 2 dan juga 3002 itu sendiri. Nah, itu mereturn 3. Nah, dihitung dari request yang tadi. 1 tidak masuk karena dia dimulai dari 2. Jadi yang dihitung tuh hanya ini, yang jumlahnya itu 3. Dengan itu dia akan mereturn 3. Harap kalian mengerti. Sebenarnya penyelesaian masalah dari ini tuh sebenarnya gampang. Kita pertama akan membuat stack queue yang cepat saja integer. Misalkan namanya itu request ya, rec seperti ini request. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang queue ini. Queue ini nanti ada dia seperti ini elemennya. Data structure-nya misalkan kita masukkan, kita mengepus nilai 1 ke sini, dia akan taruh di sini. Misalkan setelah kita ngepus 1, kita ngepus 2, dia akan masuk ke sini. Ngepus 3, dia akan masuk ke sini. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang bernama front akan mengambil nilai yang terdepan, yang 1 yang tadi pertama kita ambil. Jadi dia akan mengembalikan 1. Nah, jika kita pop, di sini juga ada fungsi pop. Artinya kita akan menghapus ini, nilai yang pertama kita masukkan. Jadi setelah 1 ini dihapus, nilai dari Q ini akan menjadi 2, lalu 3. Dan bila ditambahkan, misalkan tambahkan 4 di sini push 4, maka di sini akan tambah 4 seperti itu. Dan misalkan di pop lagi 2 akan hilang dan urutannya menjadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada fungsi yang bernama back kalau nggak salah ya. Back itu akan mengembalikan nilai yang terakhir atau yang terakhir diisi atau terakhir di push. Nah, kenapa saya menggunakan Q ini di ini? Karena kita tahu bahwa ini tuh garansi ya, pasti lebih besar previous call dari previous call-nya. Jadi kita tidak perlu mengecek yang sebelumnya atau yang setelah lolos. Jadi kita akan mengecek request yang ada range di sininya saja. Nah, mana sih caranya? Kita tinggal rec-nya, kita akan push, terus kita push yang dipanggil seperti itu. Kemudian di sini saya akan menggunakan perlawanan while rec di front itu nilainya kurang dari T kurang 3000, maka rec kita akan pop. Oke. Setelah itu kita tinggal return rec.size atau size dari rec-nya. Nah, bagaimana sih ini cara kerjanya? Jadi kita akan bandingkan apakah T yang dikurang 3000, misalkan nih dari T itu kan 3002 ya. T itu 3002, kita kurang 3000, hasilnya itu 2. Itu yang ini. Dan juga T itu sendiri, di antara T itu sendiri dan juga T kurang 3000 ya. Jadi kita akan ambil semua request yang memenuhi kondisi ini di antara 2 dan juga 3002. Maka kita akan diamkan. Nah, selain itu kita akan pop. Nah, misalkan 2 ini lebih besar dari 1 kan? Benar kan? Jika itu benar, maka kita tinggal hapus satunya. Nah, dan yang lain itu tidak ada yang nilai yang true, maka yang lain akan tetap. Jadinya request ini yang sebelumnya itu isinya 4 akan kita pop ini yang 1 ini karena tidak sesuai dengan kondisi di while ini. Setelah itu kita tinggal mereturn size dari rec atau size dari queue-nya. Ya, ini 3. Seterusnya juga seperti yang lain. Seperti itu. Aku harap kalian mengerti. Kita langsung saja run program ini. Terusnya berjalan dengan lancar, accepted, dan bila saya akan submit, dia akan of course accepted ya. Oke, bila yang ditanyakan atau belum mengerti bisa ditulis di kolom komentar, saya akan dengan hati menjawab. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kode Awan karena itu akan membantu saya berkembang dan saya akan update terus video-video berikutnya.
Oke, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.